tes wawancara sama tes apa itu psikologi. Nah psikolog kan online, wawancara juga online. Udah habis itu kan tinggal nunggu pengumuman pantuhir atau pengumuman akhir. Nah waktu udah pengumuman tanggal 30 Agustus kan, ya 30 Agustus pengumuman, nama saya nggak ada gitu. Ya udahlah, emang belum rezekinya di kedinasan gitu. Tapi saya waktu tanggal 1 Agustus kan itu penerimaan penerimaan apa PTKI, saya juga udah mengapply di sana. Ya semoga rezeki saya di PTKI, dan sekarang alhamdulillah terima di PTKI. Semuanya ada hikmahnya kalau kita mau sabar dan berikhtiar. Terima kasih. Iya betul, jadi memang semua itu butuh proses ya, nggak harus daftar ini kan semua pengennya pasti sekali daftar langsung goal gitu ya, tapi kan kita nggak tahu ya rezeki kita itu ada di mana. Oke, gas aja lah langsung. Waktu tes kesehatan awal nih Rois, apa aja mulai dari step kamu datang menginjakkan kaki kamu di Wisma Kesehatan atau di Dawab apalah itu apa aja mulai dari yang membuat mereka pulang atau namanya apa ya, balik kanan itu, Ya, nah itu pasti kamu tahu kan keadaan di sana gimana nih? waktu itu Pak saat kesehatan awal pertama itu kita dibarisin dulu di halaman jawab masing-masing sama panitianya. Habis itu diurutkan sesuai nomor absen yang di web PTKI itu. Nanti dipanggil diurut sama absen yang di nomor web itu. Nah, habis itu saat udah dipanggil menuju ke ruangannya itu disuruh apa itu surat kartu peserta yang ada di web itu kan di print dikasihkan ke panitia untuk ditandatangani sama distempel, sama ada foto kita itu yang 4x6 apa 3x4 ya itu ditempel di kartu pesertanya. Habis itu kan udah kita nunggu giliran dipanggil, pertama yang dicek itu tinggi badan sama berat badan. Jadi kalau tinggi badan sama berat badan tidak proporsional, ya udah kita langsung disuruh pulang, dicoba lagi tahun depan gitu. Jadi kalau semisal nih tinggi badannya bisa memenuhi syarat, tapi kalau berat badannya kurang, ya udah langsung suruh balik kanan gitu. Jadi harus benar-benar profesional. Habis itu kalau yang lanjut itu disuruh ke tempat pos yang lain di pemeriksaan mata dan gigi. Nah di mata juga begitu, kalau ada yang minus atau yang nggak kelihatan sama hurufnya yang diteskan itu juga suruh pulang langsung gitu. Tapi kalau dari awal udah bawa surat surat keterangan mata minus dari dokter gitu, bisa diringankan sih kalau ada tes di matanya gitu. Nah habis itu setelah di mata di gigi juga sama, kalau ada gigi yang kurang rapi, ada karang gigi berlubang dan semacamnya itu lebih baik dibersihkan dulu karang giginya. Terus ada gigi yang berlubang, sama kayak saya kemarin ada punya karang gigi sama gigi berlubang, saya tambal dulu sama saya bersihkan dulu, alhamdulillah bisa lolos sampai tahap akhir. Habis di gigi terus pemeriksaan fisik, telinga sama buta warna dulu. Telinga nanti dicek di telinganya pakai alat apa gitu, dicek. Habis itu ditanyain udah berenang, terakhir berenang itu berapa bulan gitu, sama sering keluar apa cairan enggak dari telinganya gitu. Habis itu buta warna, ya buta warna seperti biasalah ya, ada buku nanti kita suruh tebak itu angka berapa aja gitu. Setelah itu fisik fisik kita disuruh telanjang, buka baju, buka celana, cuma pakai celana dalam gitu. Itu yang dicek pertama itu kayak mata yang di center pakai ini, terus kita suruh suruh ngikutin arah tangannya gitu, ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, ke bawah. Nah habis itu lanjut di ambient, nanti kita disuruh apa ya, disuruh bahasanya itu kayak disuruh jengking itulah ya, dicek di bagian itunya gitu. Habis itu langsung apa tremor disuruh gini, ntar kalau tangannya apa tremor gini ya nanti ada catatan tersendiri sama dokternya gitu.
Habis itu dicek semua tubuhnya pakai senter, ada bekas jahitan atau tidak, ada bekas tato atau tindik dan semacamnya. Habis itu varises kita disuruh balik kanan, terus disuruh jinjit turun selama 5 kali kalau nggak salah. Habis itu kita suruh jinjit satu-satu, disenterin sama dokternya, sama ditepuk bagian belakang lutut. Itu ada varisesnya atau tidak. Kalau varises kalau masih tergolong ringan sih kayaknya masih bisa diselamatkan, tapi kalau udah kayak berat banget, kayak udah kelihatan banget menonjol gitu, kayaknya udah pasti gugur. Seperti itu sih Kak gambarannya. Oke, itu hanya tes kesehatan awal aja ya? Jadi mulai dari tinggi badan, berat badan nanti kalau nggak proporsional ya udah langsung balik kanan, nggak langsung, ke tahapan tes lanjutan, lanjut nanti tes visus mata, gigi mulut, telinga, buta warna, pemeriksaan fisik, terus udah selesai ya, sampai nanti pemeriksaan fisik itu yang mencakup senter mata, ambeien, tremor, cek bekas jahitan, dan varises. Oke, berarti cukup panjang ya, oh ya BTW kamu di Daop berapa, Rois, dulu tesnya? Di Daop 4 Semarang Kak. Oh, di Semarang ya. Oke. Terus kalau semisal jadi KAI ini kan termasuk yang satset kan penyelenggaraan tesnya. Misal nih, dia itu kayak udah tahu kan di webnya itu pengumuman tahap administrasi tanggal sekian, pengumuman tahap kesehatan awal nanti akan diumumkan tanggal sekian. Nah, setelah diumumkan misal nih tanggal 21 November nanti kesehatan awal. Nah, untuk ke tahap tes selanjutannya itu kan nggak dikasih waktu bernapas 1 hari pun kan, nanti harus Seninnya itu pasti langsung tes ya. Nah, itu untuk mensiasati hal tersebut nih, Rois, dari kamu sendiri menurut pengalaman kamu, kita untuk next round ini kan kita akan lanjut ke tahap tes psikologi. Nah, apa nih kira-kira yang dapat teman-teman nantinya persiapkan setelah nanti mereka melaksanakan tes kesehatan awal? Baik, jadi kalau kita udah sampai tahap di tes yang fisik itu yang udah kita telanjang itu, kita itu kayak udah 99% sih kalau memang tidak ada apa cacat fisik gitu. Kita kan juga bisa bisa mengetahui sendiri kalau bagian tes kesehatan awal kan cuma bagian yang luarnya saja. Jadi kalau udah sampai di tes akhir, kita pasti udah tahu, oh kayaknya aku aman gitu. Kalau udah yakin aman, langsung menuju apa belajar psikologi saja, karena di tes KAI kan kalau pengumumannya hari ini paling 2 hari udah tes selanjutnya. Jadi siasatnya saya waktu itu kalau udah sampai di tahap akhir di tes fisik itu saya sudah besoknya langsung belajar tes psikologi. Saya belajarnya itu di YouTube-nya Mang Cek Adi. Itu tuh udah komplit banget dari tes kesehatan awal, dari tes psikologi, wawancara kesehatan akhir, ada semua di sana, ada trik dan triknya gitu. Begitu Kak. Oh, berarti memang tes KAI itu kalau semisal kamu waktu pelaksanaan kesehatan awal nggak ada teguran sama sekali alias aman dari dokternya itu udah auto lolos ya? Dalam artian, dari pihak dokter sendiri itu nggak notice kamu catatan dari diri kamu sendiri ya, kamu harus berjuang dalam artian, ya udah kamu harus selesaikan nih sampai akhir round, untuk persiapan tes psikotesnya seperti itu ya, Rois, ya? Ya benar Kak. Jadi kalau udah sampai akhir, sampai pas waktu di tes fisiknya itu udah nggak ada catatan, kita merasa aman dan dokter tidak menyarankan untuk ini itu, insya Allah lolos. Jadi kita juga langsung mempersiapkan tes selanjutnya yaitu psikologi gitu Kak. Karena kan juga tes KAI kan juga mendadak gitu. Jadi ya siasatnya kita sudah mempersiapkan apa itu belajar di jauh-jauh hari begitu Kak. Oke, sip sip. Lalu untuk suka dukanya sendiri sih, Rois, mulai dari tahapan jadi kan kalau semisal di PTKI itu kan dia hanya 13 lokasi tes ya yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, kamu sendiri di Daop Semarang mungkin bisa kasih suka dukanya waktu tes rekrutmen KAI sendiri seperti apa? Ada nggak?
Untuk suka dukanya sih nggak ada kalau di PTKI, tapi kalau di kedinasan ada Kak. Jadi waktu tes kedinasan di apa itu pas tes fisik, pas paginya itu saya kecelakaan. Kan siangnya apa paginya itu hari itu juga kan tes fisik dan saya pakai motor, cuma pakai celana pendek gitu kan. Kecelakaan di jalan, lutut saya berdarah, tapi saya pantang menyerah, tetap melanjutkan tes fisik di tes kedinasan. Dan hari berikutnya mbak saya juga meninggal waktu tes kedinasan itu Kak. Jadi emang suka dukanya itu lebih ke kedinasannya sih Kak. Kalau di PTKI alhamdulillah aman-aman saja. Tapi juga teman-teman saya banyak kok yang dari luar kota ke Semarang begitu. Dia rela naik kereta subuh-subuh begitu Kak sampai di Daup 4 Semarang, tidur dulu di pom bensin atau di musola begitu Kak. Perjuangan sih Kak. Harus Iya, berarti memang sedih-sedihnya dihabiskan di tes kedinasan ya. Jadi pas waktu tes KAI-nya dipermudah ya jalannya sama Allah. Ya itulah namanya juga udah rezekinya kan. Ini ada yang mumpung aku lagi inget ada yang komen nama YouTube-nya apa katanya. Nanti kamu ketikkan ya nama YouTube yang buat bahan kamu belajar. Lanjut di pertanyaan terakhir. Nanti kita sharing-sharing aja ya guys ya sisa waktunya. Nanti kalian bisa tanya langsung ke Rois dengan raise hand. Untuk yang terakhir, kesan-pesan yang ingin kamu sampaikan untuk para pejuang gelombang 2 yang mulai besok udah tes kesehatan awal nih apa? Baik buat teman-teman yang lagi berjuang buat rekrutmen PTKI gelombang 2 tetap semangat, jangan pantang menyerah. Jika gagal dicoba lagi, gagal coba lagi karena suatu kegagalan itu proses buat kita untuk menuju keberhasilan begitu Kak. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Jangan lupa jalur langit juga karena kita udah berusaha tapi kalau tidak pakai ikhtiar dari Tuhan Yang Maha Esa juga pasti hasilnya bakal nol gitu Kak. Ini aku mau tanya dong kepo, ini beneran maksudnya gimana ya, kan banyak nih yang masih bertanya-tanya untuk rekrutmen eksternal ini sebenarnya jadi karyawan tetap BUMN nggak sih, Rois? Karena setahu aku ya, rekrutmen ini tuh karyawan tetap, jadi memang diperuntukkan bagi teman-teman yang ingin berkarir di BUMN untuk lulusan SLTA ya di sini salah satu wadahnya dan kalian nanti setelah lulus, kalian kalau nggak salah 6 bulan kontrak lalu diangkat jadi pegawai tetap dengan umur pensiun tertentu ya kan, Rois? Bisa kamu sampaikan nggak? Jadi biar nanti yang berjuang itu semangat menggebu-gebu gitu loh, ini loh nanti feedback yang akan kalian berikan nanti diberikan oleh perusahaan kalau lolos seperti itu. Baik, jadi saat kita udah dinyatakan lolos di PTKI, apa itu waktu itu kita tanda tangan kontrak dulu selama 3 bulan. 3 bulan nggak 6 bulan. 3 bulan kita diangkat sebagai capek atau calon pekerja. Selama 3 bulan kita dibimbing, kayak di training, belajar gitu tentang perkereta-apian. Dan habis itu kalau kita lolos dalam masa uji coba itu kita sudah diangkat menjadi pegawai tetap gitu Kak. Jadi cuma 3 bulan saja, manfaatkan waktunya 3 bulan itu untuk berkarir di PTKI. Jika ada atasan yang menyuruh, kita harus disiplin dan tepat waktu begitu Kak. Karena PTKI juga menerapkan kedisiplinan yang sangat ketat begitu Kak. Oke, berarti hanya 3 bulan ya, bukan 6 bulan ya, Rois ya? Iya Kak, sekarang cuma 3 bulan, dulu 6 bulan sih Kak. Oke, siap-siap. Oke, bagi teman-teman mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand, masih ada waktu setengah jam. Oke, langsung ada nih yang raise hand. WNS itu apa ya? Coba deh aku unmute. Silahkan WNS. Mau tanya apa nih? Halo, Assalamualaikum. Selamat malam Kak Aimang dan Kak Rois. Perkenalkan, saya Cindy dari Ngawi. Di sini saya izin bertanya.
Saya baru tahu sedikit mengenai tes untuk PT KAI jalur SLTA ini. Nah, itu nanti di tes kesehatan itu kalau saya punya keloid, bekas jahitan itu dan nggak ada 1 senti sih, sama gingsul, sama tangannya itu karena saya pernah kecelakaan dan ternyata nggak bisa dilurusin, itu berpengaruh apa enggak ya, Kak? Terima kasih. Siap, izin untuk menjawab. Untuk keloid itu tidak bermasalah sama apa? Keloid sama jahitan itu tidak masalah kalau tidak mengganggu apa ya? Mengganggu iya sama gingsul itu tidak masalah. Nah, karena teman saya juga ada gingsulnya gitu. Tapi untuk tangan yang nggak bisa diluruskan itu masih ragu-ragu sih antara bisa sama enggak gitu, Pak. Karena saya juga ada jahitan di bagian kepala sih, tapi juga nggak terlalu apa kelihatan, jadi masih aman gitu, Pak. Intinya lebih ke estetika kali ya, ke apa yang terlihat pasti yang mengganggu pemandangan itu yang jadi nilai minus kali ya. Ya kalau kayak nggak kelihatan sih masih aman, Kak. Kalau yang udah kelihatan jelas banget itu kayaknya nggak bisa ditoleransi gitu, Kak. Oke, siap. Lanjut untuk M. Niko Hasnul Aziz, silakan jika ada yang ingin ditanyakan, monggo. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko dari Banyuwangi. Izin bertanya, untuk kesehatan awal terkait gigi, apakah ada toleransi untuk gigi yang ompong? Ya, itu saja. Terima kasih. Oh, ompongnya itu kayak gimana ya, Kak? Ompong bagian mananya, Kak? Ya. Jadi gini, dulu kan gigi saya itu ada yang berlubang. Nah, terus saya cabut, itu ompong bagian bawah belakang gigi taring. Itu besar nggak, Kak, ompongnya? Atau cuma kecil? Sedikit sih, Kak. Jadi gigi palsu. Kalau pakai gigi palsu bisa sih, Kak? Boleh. Pakai gigi palsu bisa, Kak. Teman saya juga ada yang ompong sih. Nanti biasanya juga dari dokternya ada yang menyarankan suruh apa gitu sih, Kak. Oh ya, terima kasih. Ya. Tapi apakah ada toleransi gitu? Ya nanti dari dokternya sendiri sih, Kak. Yang penting kita udah berusaha dulu. Pakai gigi palsu itu bisa juga mengatasinya. Gitu, Kak. Dulu juga saya giginya berlubang terus saya tambal, Kak. Gitu. Ya, baik, terima kasih Mas Rois. Oke, lanjut ke Doni Nugroho. Silakan untuk Doni Nugroho, ada yang ingin ditanyakan, monggo. Baik, terima kasih Kak. Selamat malam Kak, untuk pertanyaan wawancara. Untuk basicnya Mas Rois itu kan teknik elektro ya. Untuk pertanyaannya sendiri itu tentang apa gitu Kak? Gimana, Kak? Kurang keras suaranya. Untuk mengenai wawancara Mas. Untuk Mas Rois kan jurusannya teknik elektro ya. Ya benar. Untuk pertanyaan saat wawancara itu ditanya apa aja dan cara jawabnya itu gimana? Baik, untuk wawancara itu tergantung pembuatan CV kita gitu, Kak. Nanti itu di wawancara ada CV sama sertifikat kejuaraan gitu. Jadi kalau ada sertifikat kejuaraan dibawa saja sama CV-nya. Kalau kita udah punya pengalaman kerja atau pengalaman apa itu dicantumkan semuanya saja. Karena untuk tes wawancara itu
yang ditanyakan itu seputar CV kita gitu Kak. Jadi kayak pengalaman kerja, kamu di sekolah ngapain aja, kegiatan sehari-hari ngapain aja gitu Kak. Sama untuk cara menjawabnya sama pewawancara itu yang penting kita tegas, jangan ragu-ragu dan sopan sih Kak. Sebelum kita disuruh duduk, jangan duduk dulu gitu Kak. Di YouTube-nya Mang Cek Adi, dicek aja itu komplit banget, ada tes cara menjawab, cara tips and triknya gitu Kak. Apakah sudah jelas? Jelas Mas, terima kasih. Oke, selanjutnya dari Warjito Silaban. Silakan, monggo. Baik, terima kasih Kak. Izin Bang, izin bertanya. Saya mau bertanya seputar parises Kak. Bang, gini Bang, saya sudah pernah cek parises Bang, dan itu saya mendapatkan parises sedang atau ibarat katakan P5. Apakah itu mendapatkan keringanan Bang atau tidak? Udah pernah suntik varises belum Bang? Belum. Jadi untuk varises sendiri itu kalau masih tergolong ringan bisa. Saya juga ada varises di kaki kanan, tapi nggak kelihatan banget, cuma urat dikit sih. Tapi kalau udah kayak tengah ke berat itu sebaiknya disuntik varises sih. Siap. Saya sudah izin menjawab Bang. Saya sudah pernah suntik varises sekali di bulan April di tahun 2022 ini Bang. Perkembangannya gimana saat dicek? Dulu sudah dapat P3 Bang, atau di ringan Bang. Tapi sekarang nggak pernah periksa lagi Bang. Sebaiknya diperiksa dulu saja. Tesnya masih tanggal berapa kamu? Tesnya saya mendapat tanggal 18 Bang. Ya itu masih lama, sebaiknya dicek saja di dokter sih Bang, buat jaga-jaga juga gitu. Oke, siap. Terima kasih Bang. Siap. Oke, lanjut ya. Ada yang tanya, namanya Rizky. Silakan untuk Rizky. Halo Mas. Halo. Halo, Halo, halo. Mas Rois. Monggo, Halo. monggo. Mas Rois mau tanya, itu katanya di tes kesehatan awal kita dicek kemaluannya ya, itu yang dicek apanya ya Kak Rois? Emang iya tak? Udah itu Kak Rois. Ya, untuk cek kemaluannya itu namanya varikokel. Jadi di bagian kelamin kita dicek apakah ada varikokelnya, begitu Pak. Tahu kan tentang varikokel? Nggak tahu Mas Rois. Apa itu Mas Rois? Bisa dicek saja di Google, karena saya juga bukan dokter, jadi tidak bisa menjelaskan tentang varikokel gitu. Saya tapi mau pencerahannya dari Mas Rois aja. Saya tidak tahu Pak, jadi salah paham nanti, jadi bisa cek saja di Google begitu Pak. Oke Mas Rois, terima kasih. Ya, Sampai tiba di kontrakan besok ya Mas Rois. Rizky. Oh, Baik, terima lagi. kasih. Kerjaan dewe tak ternyata. Oh, Iya, teman sendiri Kak. ketakan naik Rois gak sambut jawab jane. Oke, lanjut ya ke Iqbal, silakan. Jangan-jangan nih temennya lagi nih. Selamat malam, makasih sebelumnya. Ini suaranya jelas nggak? Jelas.
Iya, Kak mau nanya kalau soal gigi, ini gigi kalau giginya nggak rata, apakah ada toleransi atau gimana ya? Sama soal gigi bungsu itu apakah harus dicabut dulu atau gimana nanti apa sesuai nanti ketika udah dicek atau gimana? Terima kasih. Untuk gigi gingsul itu teman saya juga ada yang gingsul itu tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu atau kita tidak merasa sakit itu tidak apa-apa sih sama gigi kalau tidak rata. Tidak ratanya di bagian mana ya Kak? Tidak ratanya di bagian mana giginya Kak Iqbal? Wait, belum aku unmute. Kok Rizky, sorry, Iqbal. Nggak ratanya di bagian gigi yang depan. Kalau itu bisa jadi setengah-setengah sih Kak, 50-50 gitu Kak. Karena juga gigi kan mempengaruhi estetika apa penampilan gitu Kak. Apalagi kalau seorang kondektur atau masinis begitu Kak. Tapi bisa dicek saja di gigi begitu Kak untuk lebih jelasnya. Tapi untuk gigi bingsul kalau tidak terjadi masalah apa-apa bisa sih Kak ditoleransi begitu. Kalau masalah gigi bungsu gimana Kak? Tapi untuk gusinya itu bermasalah atau tidak Kak saat mengunyah makanan atau apa begitu? Enggak ada rasa sakit sama sekali. Ya bisa jadi bisa sih Kak. Enggak apa-apa berarti Kak. Masih ada toleransi. Tapi kan resepnya 2 kali Mas. Untuk kesehatan awal gitu kan. Tapi kalau untuk yang gigi tidak rata itu bisa dicek dulu di dokter begitu Kak. Oh iya. Makasih ya Kak. Ya sama-sama. Yang penting tidak berlubang. Apa? Yang penting tidak berlubang giginya. Oh, enggak, ini cuman enggak pede sama enggak ratanya aja. Ya, siap. Kalau belum parah-parah banget bisa ditoleransi sih, Kak. Oh, makasih, Kak. Siap. Oke, Iqbal. Lanjut ke Rio. Rio ini teman kamu juga nggak? Tidak tahu, Kak. Oh, berarti bukan. Izin bertanya, Kak. Oke. Izin bertanya untuk tes psikotesnya, Kak. Tes psikotesnya itu berapa lama dan yang muncul tuh biasanya apa aja? Makasih. Wah, keren nih, udah menatap ke depan. Untuk psikotes itu lama ya, itu ujian penentu kita untuk tes ke selanjutnya gitu. Jadi psikotes itu dimulai dari jam 8 sampai jam 12. Berapa jam itu? 4 jam. Itu kita tidak boleh ke toilet, tidak boleh makan, minum gitu. Jadi itu ada tahap-tahapnya. Yang pertama itu tes tulis dulu kayak matematika dasar, terus gambar bangunan gitu sama atau tidak, terus antonim sinonim begitu sih Kak. Habis itu gambar-gambar ya kayak tes-tes polisi kedinasan begitu Kak, gambar tes warteg, gambar pohon, gambar orang, dan Pauli yang tambah-tambahan itu yang banyak angkanya gitu Kak. Itu yang paling lama sih, memakan waktu 40 menit sendiri kurang lebih yang Pauli itu. Bisa dicek di YouTube saja Kak, banyak kok. Tes-tesnya sama saja dengan tes polisi kedinasan gitu Pak. Yang penting kita teliti, jangan mudah panik dan sabar. Ya jangan sampai salah-salah, apalagi pada saat tes gambar itu jangan sampai salah. Fokus. Iya, terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih Kak Imang dan Kak Rois. Oke, Rio. Lanjut ya ke Wahyu Agung. Silakan Wahyu Agung. Halo Kak, selamat malam Kak Rois. Izin bertanya.
Halo. Ya, silakan. Ya, silakan. Kan di awal tadi ada info tentang pendalaman dan tidak pendalaman. Bagaimana peluang orang yang ikut pendalaman sama yang nggak ikut pendalaman, Kak? Terima kasih. Baik, untuk yang pendalaman sama tidak pendalaman itu 50-50 sih, Kak. Jadi untuk yang dapat email pendalaman itu kayak kesehatannya kita itu masih diragukan gitu, seperti darah atau urinnya kita gitu ada masalah sedikit dan dilakukan pendalaman. Jika pendalaman kita tidak ada masalah, bisa jadi lulus. Tapi kalau emang itu ada terjadi masalah, bisa jadi nggak lulus gitu, Kak. Untuk yang tidak dapat pendalaman sih bisa jadi lulus, Kak, dan bisa jadi tidak lulus karena ada kesehatan yang benar-benar fatal gitu, jadi tidak bisa dapat kesempatan kedua gitu, Kak. Jadi pendalaman itu kayak kesempatan kedua kita gitu, Kak. Gitu. Jadi banyak-banyak berdoa saja. Tapi saya tidak dapat pendalaman sih, Kak. Saya tidak ada pendalaman. Terima kasih. Oke, aku ingin nambahin Rois. Jadi kemarin itu ada followers aku kan ya dapat pendalaman itu yang pendalaman tes kesehatan. Nah, itu dia alhamdulillahnya itu juga lolos sampai tahap akhir. Nah, aku pengen tanya deh, kamu barangkali tahu, untuk kuota sendiri yang diterima, apakah dari PT KAI itu nggak mematok kuota, jadi siapapun yang lolos sampai ke tahap akhir benar-benar nggak ada masalah sedikit pun itu bakal jadi sampai lolos ke tahap perjanjian kontrak dinas atau ada kuotanya? Tahu nggak kalau masalah itu? Jadi biar teman-teman itu biar maksimalin gitu loh pol-polan gaspol nih kalau semisal nggak ada kuota kan artinya semua bisa untuk jadi karyawan BUMN seperti itu. Kayaknya tetap ada kuota sih, Kak. Jadi sudah ditetapkan sama perusahaan-perusahaan di Daop 4 kurang berapa karyawan, di Daop 1, 2, 3 gitu. Jadi sebelum rekrutmen kayaknya sudah ada kota-kota tersendiri gitu sih, Kak, kayaknya. Saya juga tidak paham soal itu sih, Kak. Soal kuota ya. Iya, soalnya kan kemarin ya lumayan kaget kan. Soalnya kan dari gelombang 1 itu kan ada 659, yang 559-nya itu kan formasi SLTA. Nah, itu menurutku cukup banyak ya, dalam artian ratusan 659 itu angka yang besar. Nah, yaitu kalau semisal ada kuotanya kan artinya ya wani rekoso gitu loh, paham nggak sih maksudku? Kayak disiapin semuanya sampai benar-benar ya udah kalau semisal dipersiapkanlah pada intinya. Nah, itu berarti memang nggak tahu ya, maksudnya dia itu memang kuotanya segitu atau ada kuotanya atau enggak. Ya waktu gelombang 1 juga yang paling banyak tuh di luar Jawa sama LRT sih, Kak. LRT sampai 170-an orang gitu. Karena kan juga LRT operasionalnya mulai tahun depan Juli rencananya gitu sih, Kak. Jadi banyak dibutuhkan karyawan gitu sih, Kak. Iya sih LRT memang baru Juni beroperasi. Oke, lanjut gaspol ke ini masih ada satu sih. Mas Per, silakan Mas Per, jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Mas Per. Kak, izin bertanya, Kak. Ini kan teman saya daftar, Kak. Ini teman saya itu punya ambien, Kak. Punya ambien. Nah, terus itu gimana ya, Kak? Apakah ada toleransi? Kalau untuk ambien itu sudah tidak ada toleransinya sih, Kak.
Ya bisa dengan cara operasi sih Kak. Ini ada yang tanya sih, mumpung lagi baca, untuk yang pernah patah tulang ada toleransi nggak sih? Patah tulangnya di bagian mana ya Pak? Nah ini dia. Untuk Bagas Anas patah tulangnya di bagian mana? Berarti memang pergelangan tangan. Di pergelangan tangan. Kayaknya tidak bisa sih Kak. Tapi dicoba dulu saja tidak apa-apa. Jadi jangan pada pesimis gitu kalau ada kekurangan. Karena itu juga kayak tes gratis gitu loh Kak. Kita juga bisa mengetahui kekurangan kita untuk diperbaiki ke depannya lagi gitu sih Kak. Iya benar. Jadi karena gratis, jadi kita jadi tahu kan kita kurangnya di mana. Nggak kayak si pencatat ya kan, yang bayar. Lanjut, yang terakhir, Yayang Setia Adi, silakan. Permisi Kak, izin bertanya terkait tes psikologi itu yang suruh gambar orang dan pohon doang apa sama sekan rumah ya Kak? Mohon jawabannya Kak. Untuk tes psikologi itu gambarnya itu tes warteg yang 8 kotak itu, terus gambar orang sama gambar pohon. Jadi tips gambarnya itu jangan sampai salah sih. Harus serius, yang penting gambarnya cerdas, jelas. Gitu sih Kak. Kalau tes korannya itu dari bawah ke atas atau atas ke bawah ya? Dari atas ke bawah Kak. Tergantung peraturan. Oh, atas ke bawah. Oke. Ini ada satu lagi sih. Mungkin silakan Bejo. Ini teman kamu bukan ya? Teman kamu gini pasti ya. Oke lah, Kak Sita yang ngono. Ya kayaknya teman saya Kak. Ya udah Kak jadi. Nah, ini izin bertanya Kak, untuk penderita mata minus itu kalau pakai softline apa boleh ya, Kak? Kalau pakai softline malah tidak boleh Kak. Lebih baik pakai pakai surat dari dokter saja sih Kak. Oke. Kacamata kalau minus. Bawa kacamata sama surat dari dokter itu. Oh, berarti memang untuk mata minus jangan pakai softline, mending pakai kacamata terus pakai surat keterangan dokter gitu ya, minus berapa. Iya benar. Ya, oke. Oke guys, mungkin cukup sekian ya yang dapat kita berdua sampaikan. Aku mau ngucapin terima kasih dulu kepada Rois Landung Pratama. Semoga pembahasan kita kali ini dapat bermanfaat, dan aku mau pengakuan dosa guys. Jadi ternyata Zoomku yang ini hanya dapat menampung maksimal 100. Ya Allah, bodoh banget. Jadi nanti ini aku mau izin ke Rois kalau semisal nanti recordnya akan aku share ke teman-teman yang masih belum bisa join. Dan semoga nantinya yang sedang berjuang atau berikhtiar dalam rekrutmen eksternal ini dapat Suaranya maaf. jelas nggak? Putus-putus Kak suaranya. Iya, pada intinya aku ingin ngucapin terima kasih banyak banget, dan aku mau minta maaf ke kalian semua kalau semisal Zoomku ini ternyata muatnya 100, dan nanti aku mohon izin ke Rois untuk nge-share rekaman ini. Dan terima kasih banyak udah mau nyempetin waktunya join pada sharing session part 2 ini. Dan apalagi ya, udah sih mungkin yang dapat aku sampaikan. Semoga nanti ikhtiar kalian semuanya yang sedang berjuang bisa lolos hingga tahap akhir, rezekinya sampai nanti perjanjian kontrak dinas di PT KAI. Mungkin Rois ada yang ingin ditambahkan? Ya buat pejuang PT Kereta Api tetap semangat. Jangan lupa jalur langitnya, karena itu juga penting karena kita sudah
berusaha semaksimal mungkin, kalau tanpa jalur langit juga kosong, tidak hasilnya. Cukup dari saya sudah. Oke, terima kasih Rois, Landung Pratama. Nanti jangan kapok ya kalau aku repotin. Tapi ini semoga bisa terus terjalin silaturahmi kita ya. Semoga bisa ketemuan nanti. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Izin end meeting ya.